Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Siapakah Aku? Ayat hafalan Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Poin penting pelajaran kita menyembah Yesus dengan membuat Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Barangkali engkau sudah menjadi Kristen seumur hidup. Orang tuamu selalu membawamu ke sekolah sahabat dan gereja. Engkau mengenal banyak ayat Alkitab dan lagu-lagu rohani. Engkau sangat mencintai Yesus. Tetapi, bila seseorang bertanya mengapa engkau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, apakah jawabanmu? Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya. Menurutmu, apakah jawaban mereka? Ini semua gara-gara mata-mata jahat itu. Petrus menggerutu sambil menghentak-hentakkan kakinya sepanjang jalan. Setiap menit, Yesus selalu berada di Galilea. Orang-orang Sanhedrin mengirim mata-mata di sekelilingnya untuk membuat hidup Yesus sengsara. Akhirnya beginilah mereka, berjalan lagi, menuju Kaisarea Filipi. Berjalan lagi beberapa mil. Kaki Petrus sudah sakit. Untungnya mereka sudah sampai. Andreas menarik napas lega. Sepertinya guru akan beristirahat sebentar. Sebentar, Petrus mengomel. Yesus berbelok dari jalanan berdebu dan menuju lapangan rumput di bawah naungan beberapa pohon di samping sungai kecil. Sepertinya enak untuk duduk, pikir Petrus, minum atau mencuci kaki. Yesus menunduk dan melepas sandalnya. Sebenarnya ini ideku, kata Petrus dalam hati. Yesus tersenyum lebar kepadanya. Sepertinya ia dapat membaca pikiran Petrus. Petrus tersenyum membalas. Dia menyukai kenyataan bahwa seringkali guru seperti mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Biasanya, ia menyukai hal itu, tetapi kadang-kadang memalukan juga. Petrus membuka sandalnya juga. Ia masuk ke dalam sungai dan berdiri di sisi Yesus. Air yang dingin terasa nyaman. "Kesini, Andreas," ia menoleh sambil memanggil. "Aku terlalu tua untuk menyeberang," seru Andreas dari tempat duduk, bersandar pada sebatang pohon. Matanya setengah tertutup. Petrus memandang kepada saudaranya, matanya mengerling nakal. Ia menada air dengan kedua buah tangannya, lalu mengendap-endap melintasi rumput. Lalu menumpahkan air itu ke atas kepala Andreas. Mata Andreas terbelalak. Ia tergagap beberapa saat, lalu menyeka wajah dengan lengan bajunya. Kemudian ia cekikikan. "Sebenarnya enak juga," katanya. "Terima kasih ya." Yesus kembali ke tempat murid-murid yang sedang berteduh. Ia duduk sambil memandang sekelilingnya, lalu menatap ke langit yang berwarna biru cerah. Tiba-tiba ia mengajukan sebuah pertanyaan. "Siapakah yang disebut-sebut orang anak manusia?" Thomas memulai. "Aku dengar orang-orang memanggilmu Yohanes Pembaptis. Dan aku juga mendengar orang-orang menganggap engkau Elia," sahut Yohanes. "Yeremia," sahut Matius. "Beberapa cerita lama menyebut engkau adalah Yeremia." Yakobus membersihkan kerongkongannya. "Dan beberapa orang mengatakan engkau adalah salah satu dari sekian banyak nabi." Yesus menarik napas panjang.
Semua jawaban menunjukkan bahwa orang-orang mempercayai Dia karena kehebatannya. Tetapi mereka tidak dapat mengenali bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah. Yesus memalingkan wajah dan memandang kepada teman-temannya. "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Murid-murid saling berpandangan. Entah bagaimana mereka serempak memandang kepada Petrus. Dia selalu menjadi juru bicara. Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menyandarkan diri pada sebuah sikunya dan tersenyum kepada Petrus. "Engkau diberkati," katanya, "karena Bapa-Ku di surga telah menyatakan hal ini kepadamu. Engkau tidak usah belajar dari siapapun." Lalu Yesus meneruskan keterangannya bahwa pengertian ini adalah kunci menuju kerajaan surga. Yesus memandang di kejauhan. Masih banyak yang harus diajarkan kepada mereka, teman-temannya di bumi. Mereka belum mengerti apa yang akan terjadi. Ia akan menerangkan dengan sederhana satu persatu, yaitu ia harus ke Yerusalem. Di sana akan mengalami penderitaan di tangan para pemimpin, imam-imam, juga guru-guru yang mengajarkan hukum Taurat. Lalu disalibkan. Cara terburuk menghadapi kematian. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus terdiam sejenak, menikmati kicauan burung di antara semak-semak. Kemudian melanjutkan pembicaraannya.